Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Dr. Vespa. Hahaha. Di video kali ini aku mau bercerita sedikit, mau menjelaskan bagaimana sih cara kerja mesin Vespa itu. Cara kerja kopling Vespa itu dan cara mengatasi kopling yang susah prei dan kopling ngelos, atau misalkan koplingnya itu udah diganti kapas kopling tapi dia tetap tidak mau prei atau masih nyelonong gitu ya. Soalnya kan kebiasaan di mesin Vespa itu koplingnya walaupun udah diganti kampas baru, koplingnya tetap tidak mau bekerja. Dia di kopling itu masih nyelonong dan tidak mau berhenti gitu ya. Nah, berikut saya mau sedikit mengasih tahu gimana sih cara kerja kopling gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan pertama itu ya, di bagian ini ya. Ini dikondisikan ini masih span di sini ya. Misalkan ini udah longgar, biasanya kopling bisa jadi berbunyi serok gitu ya. Kalau pas mau jalan gigi satu, masuk gigi satu, pas mau jalan dia bunyi serok gitu. Biasanya ini salah satunya. Dan juga masalah yang kedua itu biasanya dari oli mesinnya habis gitu. Itu yang dari cara mengatasi kopling ngesrok itu ya. Kira-kiranya masalahnya ada di sini sama oli mesin habis. Kalau misalkan ini masih bagus, berarti oli mesinnya habis gitu ya. Terus untuk cara kerja kopling, ini kan ada versi 2 guys, gini ya. Kalau yang ini diwajibkan ini sama ini itu lebih tinggian yang ini guys, jangan sampai seperti ini. Ini kan misalkan kita lihat, kita ukur lebih tinggi yang tengah ya, beda sama yang ini. Kalau yang ini kan dia malah tinggi yang ini. Nah, ini kopling nggak bakalan bisa main dia gitu. Terus kita perhatikan lagi di bagian sini guys, kan kadang kita menemui ada kopling yang bagian sini itu digerinda-gerinda. Nah, kenapa kok digerinda-gerinda? Ya fungsinya agar posisi ini sama ini itu dia lebih keturun, jadi lebih tinggi yang ininya. Itu masalahnya. Ini angel. Ini aku pakai kopling bekas ya guys. Nah, terus kita kondisikan yang bagian dalamnya itu ada ringnya kayak gini. Kalau ini ringnya udah buatan sendiri nih, harusnya ringnya ring kuningan. Ini ada ringnya enggak ini? Tuh enggak ada. Oke, tak cari. Nah, harusnya ringnya itu seperti ini guys ya. Ini ringnya itu kita taruh di bagian sini. Nah, sebelum gear ini dipasang, kita kasih ring ini, terus baru kita pasang ini. Terus kita lihat di sini dia bisa lebih tinggi tengahnya apa belum. Kalau misalkan kita tidak mantap, cuma mengira-ngira, kita bisa ukur pakai ring guys. Sebentar aku cari ringnya. Oke, ini kan ringnya ya. Nah, kita tempelkan di sini, kira-kira bisa mutar apa enggak. Kalau kurang mantap pakai kayak gini guys, nyenggol enggak ya yang bagian ini? Enggak nyenggol. Duh, kok peteng ya. Ini enggak nyenggol guys ya. Nah, kalau misalkan kita udah mantap tidak nyenggol, barulah kita pasang di rumahan atau mangkok koplingnya guys. Kalau untuk
Kalau untuk kopling kecil ya nggak masalah untuk menempatkannya, tidak harus sesuai melihat anunya apa nok-nokannya. Oke, aku akan mencoba untuk menyusun koplingnya guys ya. Kita pakai trekernya cukup baut 12 yang panjang ini guys, kasih ring buat menahan. Nah ini kita pakai ring aslinya ya, ring Vespa. Bentar, sebelum kita kencengin pol bautnya, kita lihat kondisi pir koplingnya itu meleset dari rumahannya atau tidak. Kalau misalkan meleset, kita bisa beneri dicongkel seperti ini guys, sampai ada bunyi tek gitu ya. Kalau udah bunyi tek gitu biasanya dia udah pas di rumahannya, tidak meleset gitu ya. Kalau misalkan udah mantap, tidak ada yang meleset pirnya, baru kita kencengin lagi. Payah rananya oke guys. Nih, nah kita kencengin sampai bawah. Nah ini muter ya. Kalau muter kayak gini berarti sudah dipastikan kopling bisa main guys. Sebentar aku susun kampasnya ya, kampasnya bekas tuh Nah untuk memasang ini pir platnya itu, dia kalau aku menyarankan sih yang ada noknya ini harus pas dengan noknya ya. Kita cari sebelah mana. Nah kita paskan di sini, soalnya kalau menurutku sih ini buat masuk ruangan oli gitu. Kampas terakhir. Ini udah aku kunci ya, ini udah aku kunci. Nah ini kopling main guys, dia muter ya. Nah loh kok cuma kayak gitu toh cara kerjanya ya. Kalau nggak percaya ini aku kendori guys ya. Ini kan udah, kalau di tracker kayak gini posisinya dia kopling. Nah kalau ini aku kendori, ini tidak bisa muter lagi gitu. Ini untuk cara mengatasi kopling yang tidak bisa bekerja dengan maksimal guys ya. Misalkan prey-nya itu bahasanya apa ya nek kopling prey ya, misalkan koplingnya tidak bekerja gitulah. Itu ya kira-kiranya cara mengatasinya seperti itu yang kita perhatikan yang bagian sini guys ya. Ini bagus ini, kalau mau dipasang bisa ini, tapi kampasnya udah jelek. Kalau misalkan mau dipakai ya besok tinggal ganti kampasnya gitu. Jadi caranya mengatasi kopling bermasalah seperti itu. Terus yang lainnya mengenai kopling kok bisa bunyi itu biasanya dari pir koplingnya. Nah kebetulan ini ada kopling lagi, pir koplingnya itu dia udah terlalu lemes, tidak keras lagi gitu ya. Itu biasanya bikin kopling bunyi, jadi ada suara cek 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 atau gimana gitu ya. Kalau mesin berisik itu biasanya dari sini. Oke, mungkin kira-kiranya cuma seperti itu aja ya untuk penjelasan mengenai kopling Vespa, kenapa kok susah bekerja atau tidak prei atau menyelonong. Itu kira-kiranya yang harus diperhatikan seperti itu. Terus misalkan ring kopling sebelum kopling ditarik dia udah melosot
atau tidak mau nyangkol pas di engkol itu masalahnya bukan dari ininya guys, sebetulnya itu sebetulnya karena kampas kopling selip biasanya ya, dia kelet, koplingnya itu kampasnya kelet, itu harus kita copot lagi, terus kita olesi. Kalau mau masang kita kampasnya basahi pakai oli, diolesi oli. Terus kalau misalkan itu udah digitukan kok dia masih melosot, di engkol masih melosot, itu masalahnya dari ring koplingnya ini guys. Ring koplingnya ini kan dia ada dua macam. Yang kalau yang tebel kayak gini itu dia biasanya punya PE, punya PS, punya eksklusif gitu ya. Kalau yang eksklusif atau Excel biasanya di sini bergerigi. Kalau kayak gini punya PX biasa ya. Terus kan ini masangnya di sini guys. Nah, kenapa kok kalau pasang ring tebel dia nyelonong? Karena waktu kopling belum di pencet, si setut kuningannya itu dia udah nempel di sini, udah nekan, jadi dia udah ngopling sendiri gitu. Kalau misalkan lah, cara mengatasinya gimana? Soalnya kan ini jadi ketinggian keluar gini ya, jadi ininya udah nempel. Untuk mengatasinya ya kita cari ring koplingnya ini yang tipis, yang punya super bandol kecil itu pasti tipis. Itu kira-kiranya separuhnya ini guys. Ini pun ini sedengan, yang lebih tebel ada ini ring yang kayak gini tuh, itu untuk kopling melosot gitu. Jadi kita tidak perlu mengganjal-ganjal atau gimana, cukup kita perhatikan yang utama dari ringnya sama dari sininya guys. Kopling susah bekerja, misalkan mau bekerja dia tidak maksimal gitu, masih nyelonong, istilahnya bahasanya itu ya nyelonong gitu ya, udah dikopling tapi masih jalan gitu mesinnya tuh ya. Wes kira-kiranya seperti itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain bisa tanyakan di kolom komentar guys. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, informasi sedikit cerita gitu ya. Oke, saya Dr. Vespa pamit undur diri, terima kasih, jangan lupa selalu bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.